Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang telah memberikan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada acara pada malam ini, pelajaran yang kedua, kelas kreatif dengan sehat walafiat. Tak lupa kita membacakan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Untuk memulai acara pada malam ini, marilah kita awali dengan mengucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang selanjutnya akan ada sesi tilawah yang akan dibacakan oleh Ahina Ilham. Untuk Ahina Ilham dipersilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum waduku adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah ya. Semoga yang mendengarkan maupun yang melantunkan mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah. Amin. Oke. Sebelum masuk ke materi teman-teman, aku pengen nyapa teman-teman dulu nih. Apa kabar nih teman-teman semua? Baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu ya, dimanapun berada. Oke, aku juga mau ngingetin nih, teman-teman udah pada tahu kan sesuatu yang penting, tapi juga tidak terlalu penting. Apa sih? Ya, jadi di sesi kali ini udah itu ya, teman-teman diinformasikan mengenai tata caranya. Udah dibacakan? Ya, salah satunya teman-teman bisa meng-on-kan kamera apabila sinyalnya tidak terkendala ya, teman-teman. Sebelumnya, teman-teman udah pada kenal aku belum? Oke, aku perkenalan ya. Perkenalkan, nama aku Salsabila Oktaputriani, dari jurusan Sastra Inggris angkatan 2019. Salam kenal. Selanjutnya, pada sesi kali ini materinya sangat luar biasa sekali ya, pembuatan caption. Wah, pasti udah sering nih teman-teman membuat caption ya di sosial media, kayak IG, WA tuh paling sering tuh, story tuh. Wah, pasti sudah sering. Tapi tak jarang yang teman-teman yang kita tuh nggak tahu gitu, bagaimana cara membuat caption yang baik dan benar. Apa sih tips-tipsnya? Itu kan? Oke, langsung saja pada materi kali ini yang akan dibawakan oleh Mbak Indah Priyanti. Halo Mbak Indah, apa kabar? Masuk. Ya, halo, assalamualaikum teman-teman. Halo Mbak Indah. Oke, ya, ini aku pakai 2 akun karena laptopnya lumayan bermasalah. Ini dimaafkan tidak? Ya, aku pakai 2 akun, yang satunya itu buat video, yang satunya lagi buat aku dengerin suara kalian dengerin suara aku. Oh iya. Itu ya. Tidak apa-apa Mbak Indah. Mbak Indah. Ya. Apakah sudah siap buat sesi materinya? Insya Allah siap. Insya Allah, mantap.
Oke, langsung saja kita memasuki ke sesi materinya yang akan dibawakan oleh Mbak Indah Prianti. Oke, teman-teman, sebelumnya ini suara saya terdengar jelas kan ya? Jelas, Mbak? Alhamdulillah. Oke, oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa dipertemukan di sini dalam forum yang sangat luar biasa ya. Dan semoga saja niat kita itu sebagai tholabul ilmi, mencari ilmu dan saling sharing ilmu. Semoga saja Allah itu bisa ridho atas apa yang kita lakukan. Dan salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang semoga saja kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih sama teman-teman, gimana sih selama pandemi ini? Apakah produktif? Apa malah sebaliknya nih, nggak makin produktif gitu ya? Mana nih suaranya? Nggak kedengeran. Produktif, Kak, pada kuliah online. Oke, semoga dilancarkan ya semua urusannya. Ini aku mau presentasi ya, mau share screen. Ini kalau share screen seluruh layar atau jendela atau satu tab Chrome aja? Boleh dibantu? Boleh pakai yang jendela aja, Mbak. Sudah terlihat belum teman-teman? Alhamdulillah. Sudah, Mbak. Sudah, Mbak. Oke guys, sekarang kita bakal bahas tentang gimana sih caranya memunculkan ide-ide untuk membuat caption yang bagus dan baik ya. Oke, sekarang what do you think if you heard the caption? Oke, please opinion. Jadi silakan utarakan pendapat kalian ya di chat. Nanti saya baca satu-satu. Apa sih yang kalian pikirkan kalau misalnya kalian tuh dengar kata caption? Oke, aku kasih waktu 10 detik buat nulis. 1. Ini kok nggak ada yang ngetik-ngetik ya? Boleh dong teman-teman partisipasinya. Yang terlintas di pikiran kalian itu apa ketika kalian itu mendengar kata caption? Pasti teman-teman sudah sering mendengar atau bahkan sudah sering membuat caption buat kajian. Silahkan ditulis atau open mic deh, biar seru. Biar aku tuh nggak satu arah ya teman-teman. Biar aku tuh dua arah gitu ya, kayak nggak ngomong sendiri kayak di laptop, ngomong sendiri sama laptop. Sedih banget nggak sih kalau misalnya ngomong sendiri sama laptop. Ini nggak ada yang mau berpendapat tentang caption? Ayo, teman-teman. Oke, caption Panji Ramadan. Wah, ini ketua dakwah kreatif ya, mantap sekali. Caption yang dibuat. Oke, caption informasi tambahan. Arista Susiana, caption adalah curahan hati pada postingan Instagram. Caption isi hati seseorang. Oke, ada lagi? Caption teks yang digunakan untuk menjelaskan dan menguraikan sesuatu seperti gambar perasaan. Oke, dari Sofia Tunisa. Ada lagi? Caption sebuah kata yang mendeskripsikan sesuatu pada gambar. Oke, jangan-jangan teman-teman searching dulu nih, caption apaan ya? Dari 33 orang yang berpendapat kurang dari 10. Luar biasa. Udah segini aja yang berpendapat. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah berpendapat. Kalian hebat karena memberanikan diri untuk mengeluarkan pendapat kalian. Jangan takut untuk berpendapat karena ini negara demokrasi ya. Kalian bebas untuk berpendapat. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Kalau misalnya salah ya itu bukan salah, tapi kurang tepat dan belum benar. Itu ya teman-teman. Jadi semuanya betul, that's right. Jadi menurut kamus Oxford, ini aku ambil dari kamusnya Oxford ya. Kalian tahu nggak Oxford itu ada di mana? Tahu nggak nih Oxford itu apa? Universitas. Ya, universitas yang Ayunda itu, Ayunda ya? Siapa?
Mau Maudi kan? Oh ya, Maudi Ayunda kan? Bener kan? Maudi Ayunda. Jadi Oxford ini salah satu pilihan universitas dari Maudi Ayunda, gitu ya. Cuman Ayunda nggak milih Oxford. Jadi menurut kamus Oxford ini menjelaskan bahwa caption itu judul atau penjelasan singkat yang menyertai ilustrasi, kartun, atau poster, dan sebuah sepotong teks yang muncul di layar bioskop atau televisi sebagai bagian dari film atau siaran. Teman-teman pernah nonton TV nggak? Punya TV nggak di rumah? punya. Minimal TV tetangga deh ditonton. Punya ya, oke. Pernah lihat berita nggak? Pernah. Pernah lihat tulisan yang berjalan nggak di bawah berita? Sering. Sering. Nah, itu namanya caption ya, teman-teman. Nah, di dalam dunia jurnalistik, pengertiannya hampir sama. Jadi, pada intinya itu, caption itu merupakan sebuah keterangan singkat yang mendeskripsikan objek atau subjek pada gambar yang ditampilkan. Nah, biasanya kalau caption itu ada di televisi, di bioskop, terus ada di cover gambar buku. Nah, itu bisa diartikan sebagai caption ataupun koran dan majalah. Kalau di koran atau majalah itu biasanya sebuah keterangan gitu ya, teman-teman. Nah, kalau semisalnya kalian lagi melakukan penelitian ilmiah, terus kalian ada tabelnya, nah tabel, nah terus di bawahnya gambar titik satu titik, nah ada keterangannya, nah itu namanya caption juga gitu. Jadi nggak melulu caption itu tentang pasti teman-teman kebanyakan kalau lihat atau dengar caption itu pasti langsung keinget Instagram gitu ya. Jadi nggak melulu tentang Instagram, pengertian tentang caption juga banyak. Itu teman-teman. Nah terus apa sih perbedaan caption sama quotes ya? Nah tadi kan kalau caption itu kan merupakan penjelasan singkat yang menyertai ilustrasi atau foto. Nah, sedangkan kalau quote itu merupakan sebuah kutipan dari teks atau ucapan. Kayak misalnya nih, kalian habis baca buku, terus tiba-tiba nemu kalimat atau kata yang sesuai dengan isi hati kalian. Nah, itu namanya quote, bukan caption gitu ya. Jadi, bedakan antara caption dan quote gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian nih bikin esai, nah terus kalian ada sumber kutipan, nah itu namanya quote dari para ahli itu. Nah, biasanya kalau misalnya quote itu harus dicantumkan ini ya, siapa yang berbicara gitu, kayak dapus ya, daftar pesaingkannya itu harus dicantumkan gitu. Nah, terus gimana sih caranya bikin caption yang menarik? Yang pertama itu, kalau misalnya kalian bikin caption, kalian tuh harus menyesuaikan ya sama gambar yang akan di-upload. Jangan sampai gambarnya makanan, kalian captionnya tentang mau tidur. Kan nggak nyambung kan ya, mungkin bisa memancing amarah netizen gitu ya. Sampai akhirnya netizen berprasangka buruk sama kalian. Ini orang apaan sih? Kok nggak jelas banget gitu. Jadi aneh gitu kesannya. Jadi sebisa mungkin kalian bikin caption sama gambarnya itu harus relevan, harus nyambung gitu. Kalau misalnya tentang buku, ya kalian harus deskripsinya tentang buku tersebut gitu. Tapi ada sih yang bikin apa ya, sebagai daya tarik netizen, memancing komentar netizen sehingga ada komentar di situ. Kayak misalnya gambar sama captionnya nggak nyambung, terus akhirnya netizen kok nggak nyambung, netizen akhirnya komen kok caption sama gambarnya nggak nyambung gitu ya. Tapi ya aneh tetap aja.
gitu ya teman-teman. Terus yang kedua, kalau misalnya kalian bikin caption itu harus singkat, padat, dan bermakna. Jangan sampai terlalu panjang, tapi gimana ya, maknanya tuh sedikit gitu ya. Sebisa mungkin sesingkat-singkatnya dan sepadat-padatnya dan semakna-maknanya gitu. Karena apa? Karena orang Indonesia itu males baca cuy. Lebih ke visualnya gitu. Kalau misalnya kalian terlalu banyak kepanjangan captionnya, otomatis langsung di skip sama netizennya gitu ya. Terus kasih pertanyaan untuk netizen, kayak misalnya nih, kalian itu bikin bikin karya kreatif gitu ya, misalnya bikin makanan gitu, makanan yang lucu, unik kayak gitu. Nah terus kalian tuh biar netizennya komen di kolom komentar, kalian tuh di captionnya harus ada pertanyaan, contohnya gimana nih hasil kreasiku, keren nggak? Kalau kamu bisa nggak sih bikin kayak gini, kayak gitu. Itu kan memancing apa ya, jawaban agar netizen itu bisa berkomentar di kolom komentar kalian gitu. Jadi di Instagram kalian tuh atau di konten kalian tuh nggak sepi-sepi amat tuh ya, nggak ada yang komen gitu. Nah, terus yang keempat, call to action. Call to action itu kayak misalnya kasih challenge dan tantangan untuk netizen gitu ya. Aku panggilnya netizen. Jadi misalnya tag teman kamu yang kayak gini. Nah, otomatis kan ada yang apa ya, nge-tag gitu ya. Terus misal lagi, bisa nggak nih kalian kayak gini? Terus ada lagi, coba ya SS, terus kasih huruf apa yang ada di SS-an kalian di kolom komentar kayak gitu. Jadi hal-hal yang kayak gini tuh bisa membuat menarik gitu. Terus yang kelima, kasih emot secukupnya, kasih hashtag secukupnya, jangan berlebihan dan jangan terlalu ya yang berlebihan kan nggak baik ya teman-teman. Pokoknya jangan terlalu alay, kita stay cool aja, minimalis lah ya. Karena tuh kalau minimalis tuh keren gitu. Terus nggak kelihatan kayak old shop juga. Kalau misalnya old shop kan itu ya hashtagnya banyak banget gitu. Terus jadikan yang ketujuh nih, jadikan caption itu sebagai personal branding kalian gitu ya. Kalau misalnya aku, jujur, aku kan seorang muslimah, jadi sebisa mungkin aku nge-branding diri aku, sosial media aku sebagai wanita muslimah gitu ya, yang bisa, apa ya, walaupun ilmuku kurang, tapi sebisa mungkin aku harus mentransferkan ilmuku, karena ilmu adalah amanah gitu kan, ilmu juga harus, sesuatu yang harus disalurkan gitu. Toh nggak ada ruginya juga kalau misalnya kita nyalurin ilmu kita sama teman-teman kita gitu. Kalau misalnya kita sudah meninggal, ya itu bisa jadi ladang pahala buat kita gitu. Oke, terus uh, terus gimana sih cara menemukan ide yang menarik gitu kan? Yang pertama, mulailah dari diri sendiri dan sekitar kita. Jadi menjadikan diri sendiri sebagai subjek dan objek. Misalnya menuliskan perasaan yang dialami atau pengalaman yang pernah dilalui. Karena kalau misalnya kita itu menjadikan diri kita sebagai subjek dan objek tulisan kita, feel-nya tuh dapet banget, rasanya tuh dapet banget. Kenapa? Karena kita tuh ngerasain gitu ya, ngalamin gitu. Jadi nulisnya itu kayak greget gitu, lebih lebih bersemangat, lebih ada banyak ide gitu. Terus yang kedua, temukan ide di tempat yang baik. Usahakan mengembarakan pikiran kita di tempat yang baik. Jangan di tempat yang tidak Allah ridhoi, seperti di WC, kamar mandi, pasar, dan lain sebagainya. Karena WC, kamar mandi, WC atau kamar mandi, terus pasar merupakan salah satu tempat yang disukai oleh setan atau jin. Sampai-sampai nih Rasulullah itu bersabda ya,
sesungguhnya tempat-tempat buang hajat ini dihadiri oleh para setan. Maka jika salah seorang dari kalian hendak masuk kamar mandi atau WC, ucapkanlah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan gitu. Nah, terus pertanyaannya gini, terus gimana nih Teh kalau misalnya aku sering menemukan inspirasi di toiletku? Apa boleh direalisasikan? Apalagi aku menjadikan toiletku adalah inspirasiku Teh. Gimana nih? Kacau nggak kayak gitu? Boleh nggak direalisasikan gitu? Mungkin sebagian dari teman-teman sering ya atau tiba-tiba mendapatkan inspirasi di tempat-tempat yang tidak terduga dan di tempat-tempat yang mungkin tidak Allah ridhoi gitu ya. Misalnya di toilet. Banyak teman-temanku yang mengatakan bahwa aku tuh kalau misalnya di WC dah sering banget dapat ide. Berarti aku kalau misalnya mau ke WC, aku kalau misalnya aku mau dapat ide berarti aku harus ke WC gitu. Nah, usahakan jangan seperti itu ya teman-teman, karena bisa saja itu merupakan bisikan dari setan, bukan ya? Karena kan kita nggak tahu tiba-tiba ide bisa datang di tempat-tempat yang seperti itu. Nah, kalau misalnya boleh nggak sih direalisasikan untuk dijadikan program? Yang pertama, kalian tuh harus pastikan dulu sebelum ke kamar mandi tuh udah belum nih melaksanakan adab-adab yang Rasulullah contohkan. Kalau misalnya udah melaksanakan adab-adab yang Rasulullah contohkan, ya berarti tampung dulu idenya. Kalau misalnya udah ditampung idenya, kalian wajib menganalisis baik buruknya. Kayak misalnya kalian tuh nulis di kertas atau di buku, aku nemu ide ini di toilet. Terus kalian analisis, oh baiknya itu 50%, buruknya 50%, kayak gitu kan. Nah terus kalian bawa tuh ide kalian dan konsultasikan sama orang-orang yang punya ahli di bidangnya gitu. Sorry ya ini tipe gitu. Terus kalau misalnya kalian udah konsultasi, kalian sebelum merealisasikan, analisis lagi secara matang supaya menjadi ide yang terencana dengan baik gitu. Jadi jangan sampai kalian dapat ide dari WC terus langsung direalisasikan karena kita nggak tahu ya itu mudorotnya itu lebih banyak atau lebih sedikit gitu. Lebih baik dipertimbangkan terlebih dahulu. Gitu. Oke, terus yang ketiga, untuk mendapatkan ide yang inspiratif, kalian tuh harus perbanyak baca referensi, lalu modifikasi sehingga memunculkan inovasi. Karena di dunia itu di dunia ini itu nggak ada yang baru, nggak ada hal yang baru. Semuanya sudah ada. Tinggal kalian modif lagi. Kalau misalnya udah modif, dianalisis, lalu muncullah inovasi gitu ya teman-teman. Kayak misalnya kalian tuh mau bikin aplikasi, kalian harus amati dulu aplikasi-aplikasi yang sudah ada itu apa aja. Kalau misalnya sudah diamati, ada beberapa, kalian analisis kekurangannya. Nah, kalian cara modifnya itu bikin kelebihan-kelebihan yang belum dipunyai oleh aplikasi sebelumnya, sehingga itu memunculkan sebuah inovasi gitu. Terus yang keempat, perbanyak sharing dan minta pendapat gitu ya. Aku tuh kalau misalnya mau bikin esai atau mau bikin karya tulis ilmiah, aku nggak stuck mikir sendiri, aku nggak nulis itu dengan pure pemikiranku, enggak. Aku pasti selalu konsultasi sama dosenku, sama teman-temanku. Bahkan nih kadang anak BAI ada yang pernah aku ituin ya, konsultasiin. Yang nggak konsultasi terlalu serius lah, kayak sharing minta pendapatnya. Gimana nih tulisanku, udah bagus apa belum, kayak gitu kan. Kurang apa aja, menurutmu ini gimana, bagus nggak, kayak gitu. Karena semakin banyak saran dari teman-teman, maka akan semakin banyak
juga perbaikan yang harus kita perbaiki dalam tulisan kita gitu. Nah, terus jangan lupa mind mapping ya, bikin mind mapping yang sederhana aja. Contohnya tuh kayak gini, aktivitasku. Aku kalau aktivitasku tuh ngapain aja sih? Kuliah, beribadah, belajar, membersihkan, terus fokuskan pada satu topik gitu ya. Kalau misalnya kalian mau fokus ke topik yang perkuliahan, ya udah kalian fokusin aja ke perkuliahan. Nanti dicabangin lagi. Kalau kuliah tuh ngapain aja sih? Belajar, tugas, ketemu teman, ngantuk. Ya nggak sih kuliah ngantuk? Ya adalah sebagian orang yang ngantuk gitu ya. Atau bahkan ada yang tidur di kelas gitu ya. Gitu. Jadi dicabang-cabangin dulu, difokusin dulu. Kalau misalnya kalian udah nemu yang paling struck, ambil salah satu, jadi intinya tuh dari umum ke khusus gitu, piramida terbalik. Kalian bisa ngebayangin nggak piramida terbalik? Jadi pola pemikirannya itu piramida terbalik dari umum ke khusus. Jadi deskripsikan secara umum terlebih dahulu, lalu kerucutkan gitu. Nah, terus kalau misalnya kita udah ngerti tentang caranya bikin caption yang benar, kita tuh harus gimana sih? Kita tuh harus apa? Ya kalian tuh harus praktekin lah. Kalau bisa ikut lomba gitu ya. Karena gini ya teman-teman, kalau misalnya belajar adalah sebuah ibadah, maka berprestasi adalah sebuah dakwah gitu ya. Karena dengan berprestasi kita akan bisa semakin banyak peluang untuk menebarkan kebaikan, men-share ilmu-ilmu yang bermanfaat dengan teman-teman, atau sekedar share gimana sih caranya biar semangat ikut lomba gitu. Jadi jadilah muslim yang produktif. Jangan jadi muslim yang suka rebahan. Ya boleh sih rebahan, tapi rebahannya harus yang bermanfaat dong. Kalau misalnya kalian merasa kentang, jadilah kentang yang premium. Contohnya Citato itu kentang premium, harganya mahal, isinya dikit. Jadilah kentang-kentang yang premium, teman-teman. Jangan ngerasa diri sendiri tuh kentang. Cintai diri kalian, gitu. Asah diri kalian. Jangan selalu mengatakan aku nggak bisa mbak, aku nggak berani kayak gitu. Kalau misalnya kalian selalu mengatakan hal-hal negatif pada diri kalian, itu malah bisa mempersepsikan pada diri kalian sendiri bahwa kalian itu nggak bisa gitu. Jadi kalian tuh harus punya prinsip aku bisa, coba aja dulu, coba barangkali lucu. Kita kan nggak tahu gitu. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Nah, caption itu sebenarnya lombanya banyak banget teman-teman. Kalau misalnya kalian suka ngamatin info-info lomba ya, bahkan ada puluhan lomba caption yang aku temukan, tapi dilalahnya informasi ini tuh delay gitu ya, terlambat sampai ke kalian. Ini tuh caption challenge internasional hijab tanggal 25 September itu udah penilaian karya, berarti kemarin ya, baru kemarin banget, baru anget gitu ya. Ya, nanti lain kali kalian bisa coba cari sendiri, cari sebanyak mungkin, jadilah muslim yang produktif gitu. Nah, jangan remehin caption ya guys, ini lombanya banyak banget gitu ya. Bahkan ada yang sampai exchange gara-gara caption gitu ya, sebuah tulisan caption gitu. Nah, kebanyakan kalau di lomba fotografi, captionnya itu harus memuat ini, semua komponen-komponen kayak misalnya ISO-nya berapa, kayak gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi cara bacanya itu kalian harus benar-benar ngamatin secara detail quickbook-nya, alur dari lombanya tersebut gitu. Ini udah kadaluarsa semua sih teman-teman, baru kemarin, baru banget.
Jadi manfaatkan ya. Kalian kalau misalnya punya Instagram, jangan cuman buat isi foto kalian aja. Rugi banget kalau misalnya kalian cuman upload foto pribadi atau upload foto sama teman-teman atau sama keluarga. Ya boleh sih, tapi sekali-sekali aja. Tapi jangan keseringan. Lebih seringnya itu coba deh kalian bikin konten lebih produktif lagi. Nah, itu merupakan ladang pahala buat kalian. Kalau misalnya tiba-tiba kalian meninggal, terus kita kan nggak pernah tahu ya amalan apa yang bakalan memasukkan kita ke dalam surga. Jadi jangan lelah untuk berbuat baik, walaupun hanya ngepost konten yang ngingetin jangan lupa tahajud ya, jangan lupa puasa Senin ya. Itu bisa jadi MLM yang luar biasa. Karena gini ya, aku tuh pengalaman sendiri. Aku tuh termasuk fansnya Hawarigon ya, Bang Hawarigon. Aku sebelumnya nggak pernah baca surat Al-Mulk. Tapi ketika aku melihat kontennya Bang Hawarigon, setiap malam dia selalu baca surat Al-Mulk, aku kayak terinspirasi gitu. Dan akhirnya alhamdulillah aku bisa rutin baca surat Al-Mulk. Itu kan sebuah ladang pahala untuk Bang Hawarion sendiri gitu ya. Karena dia nge-share konten yang bermanfaat gitu. Jadi kalian jangan mau kalah dalam berbuat kebaikan gitu ya. Sebisa mungkin kalian itu harus bisa menebarkan kebaikan gitu. Kalau misalnya kalian tahu tentang ilmu memasak ya share aja ilmu memasak sehat ala Rasulullah kayak gitu kan ya. Karena ilmu itu amanah teman-teman, jangan sampai diindap di diri sendiri. Karena di akhirat nanti kalian tuh bakalan dipertanyakan, kamu tuh udah dikasih kepintaran, kamu tuh udah dikasih ilmu yang banyak, kamu tuh udah dikasih hal-hal yang menyenangkan, kenapa kamu nggak share ke teman-teman kamu gitu. Nanti di akhirat mau jawab apa kalau misalnya udah kayak gitu. Itu ya teman-teman, jadi jangan lupa untuk selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Jadilah muslim yang bermanfaat. Oke, udah gitu aja. Alhamdulillah, dan ada pertanyaan? Alhamdulillah ya, teman-teman materinya sangat luar biasa sekali. Masya Allah, Mbak Indah. Mantap sekali, ini dapat insight banyak banget. Gimana nih teman-teman, apakah ada yang mau ditanyain dari materi tadi? Ada yang masih ngeganjel kah atau masih bingung? Adakah? Adakah? Halo teman-teman, apakah sudah paham semua tadi? Ada yang mau bertanya? Oke, sepertinya, oh ada. Dari Mbak Sofi, izin tanya Mbak Indah, bagaimana caranya kita memantaskan dan memantapkan kepedean kita dalam menulis? Wah, cara memantaskan dan memantapkan kepedean. Oke, kasih Sofi udah tanya ya. Jadi kadang kita tuh sebagai manusia nggak mungkin nggak insecure sama diri kita sendiri. Pasti kita tuh merasa ada kekurangan yang kita minder gitu kan ya. Tapi jangan melulu hal tersebut menjadi pacuan gitu ya. Kita tuh harus belajar mencintai diri kita sendiri, belajar mencintai diri kita yang apa adanya. Kalau misalnya kemampuan kita hanya seperti ini, bakat kita hanya seperti ini, ya nggak apa-apa. Yang perlu kita pelajari hanya push diri kita, kelola bakat kita, kelola kemampuan kita, sehingga itu menjadi brilian gitu ya. Yang aku katakan tadi ya, jangan jadi kentang-kentang yang biasa aja, tapi jadilah kentang yang extraordinary gitu ya, yang dicintai banyak orang, yang disukai banyak orang gitu. Jadi gitu teman-teman. Kalau misalnya kalian ngerasa tulisan kalian kurang bagus atau kurang cocok, hal yang pertama kalian lakuin itu, kalian pertama nulis aja. Tulis aja apapun
sesuai dengan perasaan kalian atau sesuai dengan keinginan kalian. Yang kedua, kalau misalnya kalian minder nge-share, kalian share ke satu orang yang kalian percaya. Nah, kalau misalnya udah di-share ke satu orang yang kalian percaya, pasti orang tersebut akan kasih komentar, kasih pendapat. Kalian juga wajib tanya sama teman-teman yang kalian share. Gimana nih tulisanku kurang apa kayak gitu. Gimana nih karyaku kurang apa kayak gitu. Kalau misalnya udah diperbaiki, kalian coba lagi share ke 2 orang. Nah, kalau misalnya udah share ke 2 orang, kalau misalnya udah mantap, ya udah share aja ke publik gitu, nggak apa-apa. Jadi jangan itu ya, jangan insecure dengan karya-karya sendiri gitu. Kalau semisalnya kita kebanyakan nggak percaya diri itu termasuknya itu loh, kurang bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Caranya bersyukur ya kita harus mencintai diri kita sendiri, mencintai karya kita sendiri gitu. Ya, Masya Allah. Berarti intinya kita tuh harus bisa memulai terlebih dahulu gitu ya, Mbak. Jadi apa yang kita pikirkan itu menginspirasi, itu kita curahkan saja ya, Mbak. Yang terpenting itu memulai. Jadi gini loh teman-teman, kalau misalnya kalian nggak pede sama karya kalian, kalian tanyain dulu sama hati kalian. Sebenarnya aku nulis ini untuk Allah atau untuk populer. Kalau misalnya kalian ngepost terus kalian nunggu komentar dari teman-teman, nunggu like terbanyak dari teman-teman, berarti kalian nggak ikhlas dalam membuat karya untuk umat gitu. Jadi inamal amalu bil niat. Jadi luruskan dulu niat kalian. Kalau misalnya niat kalian itu pengen populer, ya kalian harus perbaiki dulu niat kalian gitu. Jadi coba ya, habis ini cek hati kalian masing-masing. Kalian bikin konten yang bermanfaat untuk teman-teman kalian tentang amalan-amalan keseharian aja deh. Kayak misalnya ngingetin besok jangan lupa puasa Senin ya, puasa sunnah kayak gitu. Terus cek hati kalian. Kalau misalnya hati kalian nunggu komentar dari teman-teman, nunggu ada yang komen, wah makasih ya sudah diingatkan, wah keren nih diingetin, makasih ya. Kalau kalian nunggu makasih dari teman-teman kalian, berarti hati kalian ada yang salah, niat kalian ada yang salah. Berarti kalian tuh harus meluruskan niat kalian, memperbaiki niat kalian gitu. Karena kalau misalnya ini termasuknya juga syirik finiyah ya. Kalau misalnya kalian itu meniatkan sesuatu bukan selain karena Allah dan hanya karena duniawi saja, nah itu termasuknya syirik finiyah itu teman-teman. Jadi tadi juga kebetulan aku habis ngisi materi tentang syirik gitu ya. Nah, syirik finiyah ini merupakan syirik dalam niat. Jadi meniatkan ibadahnya untuk menyukseskan dunia dan bukan karena akhirat gitu. Padahal kan urusan dunia sudah diatur dan sudah dijamin sama Allah. Sedangkan urusan akhirat kita yang belum dijamin sama Allah. Pertanyaannya, kenapa kita harus khawatir tentang dunia? Kenapa? Kalian besok khawatir nggak bisa makan aja, kalian tuh sama aja menghina Tuhan loh. Padahal rezeki kalian tuh udah jauh-jauh hari ditulis. Kenapa kalian masih khawatir? Kenapa kalian rela menukarkan ibadah yang seharusnya untuk akhirat, kalian tukarkan untuk dunia? Gitu ya. Kenapa kayak gitu? Ditanyakan lagi hati kalian, muhasabah lagi gitu. Terus ini yang ini tamparan juga ya buat saya. Kebanyakan orang tuh ibadah hanya untuk mengejar dunia. Kayak contohnya nih, sholat duha. Sholat duha itu diniatkan untuk dilancarkan rezekinya. Padahal kan kalau misalnya masalah ibadah, itu kan harusnya diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah saja. Kenapa kita masih meniatkan untuk dilancarkan rezekinya? Gitu. Padahal kan rezeki sudah dijamin. Logikanya gini teman-teman. Kalau misalnya rezeki itu dibagi
berdasarkan ibadah. Kenapa orang non-muslim itu pada kaya-kaya, padahal mereka nggak ibadah? Gitu kan. Jadi logikanya begitu. Allah itu nggak membagi rezeki berdasarkan ibadah kita, tapi Allah itu membagi rezeki berdasarkan takdir yang telah Allah tetapkan. Sehebat apapun kamu, sekenteng apapun kamu sholat duha, kalau kamu ditakdirkan untuk miskin, selamanya kamu bakalan miskin. Kecuali ada keajaiban ya dari Allah, karena kan tidak ada yang tidak mungkin gitu. Tapi intinya itu teman-teman, sayang banget kalau misalnya kalian tuh nuker ibadah khusus yang seharusnya ini nih, sholat rawatib untuk membangun rumah-rumah di surga, kalian tukarkan dengan duniawi gitu. Sampai sahabat-sahabat Rasulullah itu menangisnya karena apa? Setiap mereka melakukan ibadah dan setelah itu mereka mendapatkan kemudahan, mereka langsung introspeksi diri. Ya Allah, apakah ini balasan atas ibadahku? Ya Allah, aku tidak mau balasan di dunia, aku pengennya di akhirat, kayak gitu. Sebegitu mulianya sahabat Rasulullah, sampai mereka tuh benar-benar khawatir gitu ya kalau misalnya dapat kenikmatan gitu, karena mereka tuh nggak mau ditukar sama dunia itu hal-hal yang receh gitu ya, receh, nggak terlalu berharga gitu. Jadi nggak usah terlalu serius-serius amat lah ngejar dunia. Coba deh kalian kejar akhirat, insya Allah dunia akan ngikutin kalian. Kalau misalnya kalian terus ngejar dunia, ibaratnya tuh kalian kayak makan kuaci, capek iya, kenyang enggak, gitu teman-teman. Jadi sampai Allah itu sampai berfirman ya dalam Al-Quran surah Hud ayat 15 sampai ayat 16, yang pada intinya itu, kalau semisalnya kalian minta urusan dunia, minta dunia, iya kami bakalan kasih, tapi nanti di akhirat kalian gak bakalan dapet apa-apa. Jadi jangan jadi orang muslim yang tertipu dengan amalannya sendiri. Nanti kalau misalnya kita di akhirat, kita udah rajin-rajin beribadah, terus kita tanya ke Allah, ya Allah kok pahalaku nggak ada semua? Mana pahala sholat tahajudku? Mana pahala sholat duhaku ya Allah? Mana pahala zikir pagi dan zikir petangku ya Allah? Kok nggak ada semua ya Allah? Kemana aja ya Allah? Padahal kan aku sudah berusaha mati-matian. Terus Allah jawab gini, lah kan sholat duhamu untuk rezekimu, lah kan tahajudmu untuk doimu, buat pacarmu, untuk cewekmu, untuk cowokmu, lah kan zikirmu itu untuk riak ke orang lain, kayak gitu kan. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh bisa membakar hangus pahala yang di akhirat tuh. Jadi kosong gitu ya. Jadi kosong. Jadi jangan sampai kita jadi orang-orang yang seperti itu. Dan semoga kita terhindar dari sifat-sifat yang seperti itu. Gitu. Terus kalau misalnya dulu nih, gimana sih kalau misalnya dulu tuh aku sering ibadah tapi niatku bukan untuk Allah. Aku sering kajian tapi niatku bukan untuk Allah. Aku sering upload ke Instagram tentang dakwah tapi bukan untuk Allah, tapi untuk populer, tapi datang kajian untuk ketemu doi. Terus sholat tahajud untuk supaya didekatkan, supaya dimudahkan dapat jodohnya, kayak gitu. Bisa nggak sih kalau semisalnya dirembus atau dikembalikan pahala yang dulu? Bisa. Caranya dengan apa? Bertaubat teman-teman. Kalau semisalnya teman-teman taubat dengan sungguh-sungguh, minta ampun sama Allah dengan sungguh-sungguh, insya Allah Allah itu akan mengampuni gitu ya. Allah itu akan senang ketika melihat hambanya itu bertobat gitu. Jadi taubat itu bisa menghapuskan semua dosa-dosa gitu. Jadi jangan khawatir. Yang penting kita kalau misalnya kita udah tahu ilmunya nih kayak gini, ya udah diperbaiki, saling mengingatkan gitu. Mohon ampun yang benar-benar ya. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang tertipu dengan amalannya sendiri. Oke, baik. Berarti intinya kalau kita mau
menuliskan sesuatu atau mencurahkan suatu pemikiran di dalam caption itu, yang pertama itu meluruskan niat gitu ya Mbak, karena Allah. Iya. Jangan karena seberapa banyak mungkin like atau komentar. Ya, sebenarnya kebanyakan sih masih ya, kayak kadang tuh suka ngecek, oh ini yang like berapa ya, yang komentar, mungkin itu perlu dilatih kembali untuk meluruskan niatnya hanya kepada Allah, karena sesungguhnya kalau kita niat sama Allah tuh lebih ikhlas gitu ya Mbak ya. Jadi kita nggak perlu menilai kualitas caption kita itu dari seberapa banyak loh yang komentar, ini komentarnya bagus enggak ya, atau yang like nih temanku nge-like semua enggak gitu. Ya, jadi emang Masya Allah sekali, itu perlu istiqomah dan mendekatkan kepada Allah sih untuk meluruskan niatnya agar hanya kepada Allah. Masya Allah. Terima kasih Mbak Indah untuk penjelasannya. Oke, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi mengenai materi caption? Mbak Sofi, pesannya the best. Ya, mantap sekali. Jadi punya insight baru ya teman-teman di sini. Meluruskan niat karena Allah. Teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya belum ada ya. Oke, kalau begitu aku mau tanya sama Mbak Indah mengenai perbedaan caption sama quotes ya Mbak tadi. Tadi ada ya Mbak? Tidak ada. Kan kalau caption itu kan termasuk di dalamnya kan ada quotes juga ya Mbak. Jadi kalau misal membuat caption yang quotes-nya tuh dari sumber web maupun artikel dari Google, itu sebenarnya kalau etikanya tuh perlu dicantumin sumbernya atau tidak ya Mbak? Oke, jadi kalau di aku ya, selama belajar literasi, dosenku selalu mengajarkan ketika kamu ngambil sesuatu yang bukan karyamu dan itu ide orang lain, silakan dicantumkan kayak gitu. Etikanya tuh seperti itu. Karena ide itu mahal teman-teman, nggak semua orang bisa mempunyai ide yang seperti itu. Jadi itu juga salah satu sifat untuk bisa menghargai sebuah karya. Kalau misalnya dari website pasti kan ada website yang tulisannya itu kata-kata bijak. Nah, terus di bawahnya ada tulisan namanya. Ya udah nggak apa-apa, cantumin namanya gitu. Oke, berarti nggak ada ruginya juga. Iya, nggak ada ruginya juga nyantumin nama. iya. Berarti sebaiknya dicantumin gitu ya Mbak? Soalnya bukan karya. Iya. Betul sekali. Sunnah. Kalau misalnya kalian ngerjain skripsi, wajib banget dicantumkan ya sumber-sumbernya. Kalau misalnya nggak dicantumkan sumber-sumbernya, mungkin langsung dicoret. Ini sumbernya dari mana gitu. Kok abal-abal banget nggak ada sumbernya. Dari mana gitu kan ya. Gitu. Pun kalau misalnya notify harus ada sumbernya. Apapun itulah tulisan, kecuali itu pure pemikiran kita pribadi ya, baru itu dari kita. Oke, terima kasih Mbak Indah. Teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi enggak? Sepertinya sudah ya, udah tidak ada yang ingin bertanya lagi. Oke. Aku bacain deh poin-poin penting dari materi kali ini. Jadi intinya untuk membuat caption yang menarik, yang pertama itu caption dan gambar harus relevan. Yang kedua, captionnya singkat, padat, dan bermakna.
Yang ketiga, memberi pertanyaan kepada netizen, kalimat berupa pertanyaan. Yang keempat, call to action. Yang kelima, kasih emot secukupnya, jangan banyak-banyak, ntar kepenuhan. Yang keenam, hashtag secukupnya. Yang ketujuh, mencerminkan kepribadian kita atau personality kita. Oke. Ini ada kata-kata yang paling buat aku inspirasi sih. Jadilah kentang yang berkualitas ya teman-teman. Jangan jadi kentang yang biasa aja atau ordinary ya. Jadilah kentang yang berkualitas. Dan jadilah muslim yang bermanfaat bagi sesama. Masya Allah. Oke. Alhamdulillah telah selesai materi kita pada acara kali ini. Terima kasih untuk Mbak Indah. Masya Allah sekali materinya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah hadir. Oke. Selanjutnya kita ada sesi praktik ya teman-teman. Sebelum masuk ke praktik ada ini nih, teman-teman bisa mengisikan absen yang ada di kolom komentar. Isi dulu ya teman-teman. Oh iya, aku mau ngingetin juga nih. Jadi nanti waktu praktik pembuatan caption itu kita bakal milih caption yang paling dan mantap jiwa, yang paling menginspirasi. Bakal ada hadiah dari tim dakwah kreatif ya. Jadi penasaran nggak hadiahnya apa? Oke. Mari kita buat dengan sebaik mungkin ya teman-teman. Diniatkan karena Allah. Insya Allah bisa. Bisa diakses langsung ya teman-teman absennya. Udah semua? Ada yang belum? Sudah, Anas. Oke, yang lain? Oke, sepertinya sudah ya. Oke, jadi aku mau tanya dulu nih. Untuk persyaratan pengumpulan captionnya, teman-teman udah pada tahu belum persyaratannya apa aja? Coba dong, satu orang speak up. Lewat chat deh, lewat chat. Nanti lain kali saran ya panitia, yang sering banyak berpendapat dapat reward. Mungkin teman-teman bakalan banyak berpendapat. Oke. Sebagai pacuan gitu ya. Iya, mantap. Jadi nggak diem-diem aja, nggak satu arah gitu. Akunya juga nggak diem kayak ngomong sama laptop sendiri gitu. Cuma sama Salsabila Okta doang gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak sarannya. Jadi untuk persyaratannya nanti akan di-share di grup Telegram ya teman-teman. Untuk deadline pembuatan captionnya, tenang saja. Kalau misal malam ini teman-teman belum bisa selesai, mungkin kata-katanya kurang lengkap atau butuh inspirasi lagi, itu teman-teman punya waktu sampai besok jam 9 pagi ya. Jadi tenang saja, waktunya cukup panjang lah ya, cari inspirasinya lagi. Oke. Semangat ya teman-teman, jangan membatasi diri kalian dalam zona nyaman. Gitu ya. Jadilah muslimah yang bermanfaat untuk umat. Bisa mungkin kalian harus berprestasi. Berprestasi itu nggak melulu soal dapat piala. Berprestasi itu ketika kalian lebih baik daripada hari sebelumnya, itu juga sebuah prestasi untuk diri kalian sendiri. Gitu. Jadi ubah mindset kalian. Kalau misalnya aku nggak punya prestasi apa-apa kayak gitu, ubah deh mindset yang kayak gitu. Buang jauh-jauh gitu. Buang jauh-jauh rasa kegalauan di hati kalian gitu. Jangan sampai kalian ngerasa nggak ada apa-apanya kayak gitu. Padahal kan Allah itu menciptakan sesuatu pasti ada harga dan nilainya gitu. Cuman kalian kurang mengeksplor diri kalian sendiri gitu. Jadi semoga aja teman-teman di sini bisa menjadi
manusia yang lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya. Gitu. Amin. Ingat ya teman-teman, jika belajar adalah ibadah, maka berprestasi adalah sebuah dakwah. Gitu. Ketika kalian banyak berprestasi, kalian akan semakin banyak menginspirasi orang-orang, dan orang-orang itu akan berbuat kebaikan juga. Dan kalian kecipratan pahalanya. Gitu. Jadi sebuah keuntungan yang luar biasa. Nah, itu teman-teman. Jadi, caption yang kita buat nanti itu akan sangat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Ya, tentunya dengan niat dengan Allah. Terjun karena Allah ya. Perlu berlatih lagi. Semangat, pasti bisa. Oke. Alhamdulillah ya, sesi acara kali ini berjalan lancar. Alhamdulillah. Dan kita sudah mencapai di penghujung acara, teman-teman. Terima kasih untuk Mbak Indah yang udah menyempatkan waktunya pada malam ini untuk memberikan materi tentang caption yang Masya Allah sekali, bermanfaat. Semoga kita bisa mendapatkan manfaatnya dan menerapkannya. Juga terima kasih banget buat teman-teman yang udah menyempatkan waktunya nih. Wah, malam Senin nih pasti udah numpuk ya tugasnya ya. Garap PR, makalah, dan lain sebagainya. Ini Masya Allah sekali nih teman-teman bisa menyempatkan waktunya di sini ya. Meskipun ya kelihatannya ya pasti sibuk. Mahasiswa Udinus tuh pasti sibuk, produktif. Insya Allah. Oke. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu wamdika. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman. Terima kasih sekali lagi sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Oke, saya MC undur diri. Semoga berjalan lancar pembuatan captionnya dan semangat terus untuk meluaskan niat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.